Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di channel Jak Solmat, yaitu aku ajak mencari solusi matematika, khususnya anak-anak pelajar dan juga orang tua, bagaimana untuk mengajarkan anaknya matematika. Ternyata matematika itu sangat menyenangkan dan mudah sekali. Namun, untuk mendapatkan informasi pembahasan-pembahasannya, jangan lupa mengklik subscribe dan likes-nya. Dan jangan pula membunyikan loncengnya sebagai notifikasi tanda untuk mendapatkan informasi-informasi video yang terbaru. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat sebenarnya itu apa? Baiklah, kita ikuti pembahasan sebagai berikut. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang mengandung satu jenis variabel dan derajat pangkat tertinggi variabelnya 2. Ini sebagai kata kuncinya, satu jenis variabel dan derajat pangkat tertingginya pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bisa kita lihat bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0. Nah, ini dari bentuk umum ini mengandung unsur-unsurnya. Di antaranya adalah A. A disebut dengan koefisien X kuadrat. Mengapa koefisien X kuadrat? Karena dia letaknya di samping X kuadrat. Kemudian B. B juga disebut sebagai koefisien X. Mengapa disebut koefisien X? Karena B terletak di samping X. Bagaimana dengan C? C ternyata tidak memiliki X, hanya sendirian. Maka C ini disebut dengan konstanta atau yang kita namakan bilangan tetap. Bagaimana dengan X itu sendiri? X adalah variabel atau peubah. Mengapa disebut dengan peubah? Karena nilai X ini bisa berubah-ubah. Perhatikan contoh yang pertama. Contoh pertama, kita akan membahas dari ciri-ciri persamaan kuadrat itu sendiri, yaitu yang nomor 1, X kuadrat min 9 sama dengan 0. Apakah ini merupakan X kuadrat? Nah, kalau kita lihat dari ciri-ciri ini, maka mengandung variabel X, pangkat tertingginya 2. Maka ini dapat dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Contoh yang kedua, bagaimana kalau bentuk persamaannya adalah X ditambah Y sama dengan 0? Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ternyata X dan Y di sini variabelnya tidak jenis, padahal yang diminta adalah satu jenis variabelnya. Ini X dan Y. Jadi variabelnya ada 2, ada X dan Y. Dan pangkatnya ini 1. Maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai persamaan kuadrat. Yang ketiga, Y kuadrat ditambah 5Y min 6 sama dengan 0. Kita lihat variabelnya, ternyata variabelnya satu jenis, itu Y, ini juga Y. Pangkat tertingginya adalah 2. Maka Y kuadrat ditambah 5Y min 6 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat. Baiklah, dalam pembahasan persamaan kuadrat ini, kita akan membahas mengenai akar-akar persamaan kuadrat, yaitu nanti akan menentukan bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1. Nah, ini perhatikan, a nya sama dengan 1, yaitu dengan cara pemfaktoran. Nah, perhatikan
langkah-langkah penyelesaian berikut. Jadi kita harus ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan nilai A, B, dan C. A tadi adalah sebagai koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Langkah kedua, setelah kita dapatkan nilai A, B, dan C, pertama kita kalikan A dengan C dulu, maka akan didapatkan nilai P dan Q. Setelah langkah kedua selesai kita lakukan langkah ketiga, yaitu P ditambah Q sama dengan B. Nah, setelah ini terpenuhi, masuklah ke persamaan kuadrat dengan bentuk pemfaktoran, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan, ini bentuk faktornya, yaitu X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Perhatikan contoh yang kedua berikut dalam menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah X kurang 5 sama dengan 0. Perhatikan pembahasan berikut. Dalam menentukan penyelesaian akar persamaan kuadrat, kita lakukan langkah yang pertama dulu. Nah, di sini kita tentukan nilai A, B, dan C. Nilai A itu ada di sini nih. Nah, ini berapa nilai A? Nilai A itu adalah 1. Mengapa 1? Ini sebetulnya bukan 0. Apabila di samping X ini merupakan bilangan 0, maka terjadilah perkalian 0 dikali X kuadrat, maka akan menjadi 0. Maka persamaan ini karena X kuadrat itu menjadi 0, ini maka bukan disebut sebagai persamaan kuadrat. Maka sebetulnya di sini adalah ada bilangan 1. 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat. Yang kedua, B-nya sama dengan 4. Ini sampingnya X. C sama dengan min 5. Setelah kita dapatkan ini, langkah yang pertama ini, kita lakukan langkah kedua, yaitu dengan mengalihkan A dikali dengan C. Nah, langkah kedua. A-nya sama dengan 4. A-nya sama dengan 1, sedangkan C-nya adalah min 5. Maka 1 kali 5 sama dengan min 5. Dari perkalian A kali C hasilnya min 5, maka min 5 ini merupakan hasil perkalian dari P dan Q. Maka kita tentukan nilai P dan Q, yaitu P, Q. Bagaimana untuk menentukan nilai P dan Q? Kita berawal tentukan nilai P dulu. P ini adalah kita tentukan dulu, yaitu bilangan-bilangan positif atau negatif. Saya ulang lagi, P adalah bilangan positif atau negatif, dan P tidak boleh 0. Nah, di sini kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita lihat tergantung di sini. Kalau kita mulai dari 5, ya kita sampai 5. Oke. Maka setelah kita dapatkan nilai P, min 5 ini kita bagi dengan nilai-nilai P. Nah, ini. Jadi min 5 itu nanti kita bagi dengan 1. Min 5 bagi 1 hasilnya adalah min 5. Min 5 bagi 2 tidak bisa. Min 5 bagi 3 juga nggak bisa, karena bentuknya pecahan. Min 5 bagi 4 juga nggak bisa. Ya, bukan bilangan bulat hasilnya. Kemudian min 5 dibagi 5 hasilnya min 1. Setelah kita dapatkan nilai P dan Q yang kita inginkan nanti, maka kita masuk pada langkah ketiga, yaitu P ditambah Q sama dengan 4. P-nya kita masukkan ke dalam penjumlahan dengan Q, yaitu P-nya 1, ini dapat dari sini. Q-nya adalah min 5, kemudian kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 4. Maka bilangan P ini belum memenuhi karena hasilnya tidak sama dengan B. Karena yang diminta adalah sama dengan B. Di sini B sama dengan 4. Ini min 4, ini 4. Maka belum memenuhi. Karena ini belum memenuhi, maka kita lakukan langkah berikutnya adalah P-nya yang 5. Q-nya adalah min 1. Kalau dijumlahkan hasilnya 4. Ternyata ini cocok dengan sini atau hasilnya sama. Karena ini sama, maka ini yang kita akan pilih ini.
ya, P-nya 5, Q-nya -1 atau sebaliknya. Setelah kita dapatkan nilai P dan Q, maka kita akan masuk pada langkah yang keempat, yaitu menentukan faktor dari persamaan kuadrat itu sendiri. Baik, ikutilah langkah berikutnya. Nah, ini adalah yang akan kita ambil nanti. P-nya 5, Q-nya -1. Ini yang kita akan ambil untuk menentukan akar-akar persamaan. Baik, ikutilah langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, setelah tadi diperoleh P sama dengan 5, Q sama dengan 1, maka kita masukkan ke dalam persamaan berikut. Nah, dari persamaan ini kita ambil faktornya saja, yaitu P ditambah Q, X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0, di mana P-nya 5, ini kita dapatkan, Q-nya adalah -1, sehingga akan diperoleh X ditambah 5, X -1. Ini ada perkalian positif dan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Dari hasil faktor ini, maka X plus 5 dikali X minus 1 hasilnya 0, maka salah satu dari perkalian ini harus 0. Nah, yang pertama X ditambah 5 sama dengan 0, maka kalau ini 0 dikalikan X minus 1 hasilnya 0. Kita uraikan, yaitu X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita pindahkan aja, lompat garis atau lompat dari tanda sama dengan, maka dia akan beralih atau berganti tanda, maka menjadi -5, dari positif menjadi -5. Maka kita dapatkan X yang pertama adalah akarnya adalah X sama dengan -5. Kemudian setelah X plus 5 sama dengan 0, kita lanjutkan gantian sekarang X -1 sama dengan 0. Ya, sama, maka dapatkan satunya kita pindahkan, maka dari negatif akan menjadi positif, sehingga X sama dengan 1. Jadi X min 5, satunya lagi X sama dengan 1, ini merupakan akar-akar persamaan yang kita inginkan dari persamaan yang ditanyakan tadi, yaitu X kuadrat ditambah 4X min 5 sama dengan 0. Maka akarnya adalah X sama dengan min 5 dan X sama dengan 1. Demikian pembahasan kali ini. Nanti ke depan akan kami tampilkan lagi, yaitu menentukan akar-akar persamaan di mana A-nya lebih dari 1. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya sebagai manusia biasa, sekali lagi saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.